Halo, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Malam ini kita akan berbincang-bincang ringan, berbagi informasi. Kebetulan saya sama suami saya lagi santai ini di rumah. Kita akan bahas materi yang ringan-ringan aja, yang mudah-mudahan informasi yang ringan ini akan memberikan manfaat yang banyak untuk bunda-bunda di rumah ya. Kali ini kita akan bahas tentang penyakit diare ya. Mungkin penyakit diare ini sudah sangat familiar di kita, tapi kadang kita juga belum tahu nih penyebabnya karena apa dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, di sini ada Dokter Panji. Beliau akan menjelaskan tentang diare itu sendiri. Silakan dong. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mungkin kita mau ngebahas tentang diare ini. Memang ada banyak virus atau bakteri yang bisa menyebabkan diare. Cuman yang kita akan bahas di sini salah satunya aja, yaitu tentang rotavirus. Oke. Jadi rotavirus ini bisa menyebabkan suatu penyakit, namanya kalau di istilah kedokterannya dibilangnya gastroenteritis akut atau gastroenteritis, yang penyebabnya virus si rotavirus ini. Nah, infeksi pada rotavirus ini bisa menyebabkan penyakit di usus anak, terutama anak-anak di bawah 2 tahun. Itu virus-virus ini yang akan melakukan perlukaan pada sel-sel yang melapisi di bagian usus kecil. Terus ketika penyakit ini terjadi, biasanya dia bisa terjadi wabah. Wabahnya ini bisa dalam satu tempat yang bersamaan, misalkan di suatu tempat penitipan anak, atau mungkin daycare, atau taman bermain, atau tempat yang menyajikan makanan. Itu bisa aja dari suatu makanan yang terkontaminasi. Itu bayi-bayi yang terkena infeksi rotavirus ini sebagian besar kasusnya itu bisa berat, yaitu pada anak-anak usia 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Tuh. Nah, si rotavirus itu tuh seberapa banyak sih dia terjadi pada anak-anak tuh, Dok? Jadi sebelum ada vaksin itu sekitar 400.000 anak-anak itu harus berobat ke dokter karena si virus rotavirus ini. Terus sekitar setengahnya itu harus masuk ke IGD, harus dirawat inap. Bahkan ada juga yang sampai meninggal, sekitar 20-60 orangnya, 20-60 orang meninggal karena rotavirus. Habis itu ada tanda-tanda dehidrasi juga. Oke, jadi saking banyaknya air yang dikeluarkan lewat diare dan muntah bisa sampai dehidrasi. Nah, kalau pengalaman saya tuh di rumah sakit biasanya pasien-pasien yang sampai dengan dehidrasi berat itu udah dalam tanda kutip warning banget ya, udah darurat banget tuh. Itu kadang sampai susah untuk cari infus IV line tuh susah gitu, karena diarenya udah dehidrasi berat banget gitu. Ya biasanya juga anak-anak tuh kalau udah dehidrasi dia buang air kecilnya berkurang, terus bisa dia nangis tapi bisa tidak keluar air mata. Ya, matanya cekung. Sampai ngantuk juga, mungkin ada beberapa yang hilang kesadaran. Iya betul. Nah, gimana sih caranya orang itu bisa terinfeksi rotavirus tuh awalnya dari mana gitu? Ya biasanya sih karena anak itu menyentuh permukaan yang sudah terkontaminasi. Kadang dia anak-anak kan seumur 2 bulan atau mungkin di bawah 2 tahun itu suka masukin mainan atau tangan dia yang kotor ke dalam mulut ya. Sudah terkontaminasi terus dia masukin ke mulut. Terus juga bisa selain karena menyentuh juga karena makanannya yang udah terkontaminasi masuk ke dalam mulut. Oh iya gitu. Bisa ya makanan yang terkontaminasi. Kalau dewasa kan kita udah ngerti ya, kita sebelum makan, sebelum masukkan apa menyentuh aja kan kita harus cuci tangan dulu. Kalau anak-anak tuh gampang banget ya ngelarnya ya, karena dia kan belum paham tuh gimana cara cuci tangan, terus mungkin sembarangan ngambil makanan atau masukin tangan ke dalam mulut, itu salah satu refleks tubuhnya dia seperti itu gimana dok? Ya jadi memang tetap untuk anak-anak maupun dewasa cuci tangan itu adalah hal yang paling bagus ya, dengan air mengalir dan dengan sabun. Terus tapi hanya dengan cuci tangan aja kurang, jadi kita harus melakukan suatu pencegahan yang spesifik untuk penyakit ini, karena kita ketahui bahwa rotavirus ini belum ada obat yang
benar-benar spesifik hanya untuk membunuh rotavirus ini gitu. Jadi biasanya obat-obatan yang kita berikan itu biasanya hanya untuk simptomatis, untuk menggantikan cairan atau mungkin dia mengurangi terjadinya diare, tapi untuk membunuh virusnya ini belum ada ya. Jadi sebaiknya kita mindsetnya kita rubah, tidak hanya mengobati tapi kita harus satu langkah ke depan, yaitu mencegah. Ya, salah satunya dengan vaksinasi. Ya. Oke. Karena kita udah diajarin ya dari kita kecil, dari kita dulu sekolah SD bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, betul. Ya. Jadi kalau mencegah itu ya berarti kita nggak sampai sakit, ya. Kita nggak sampai sakit, dan biaya yang dikeluarkan untuk preventif atau pencegahan itu jauh lebih murah daripada mengobati. Artinya kalau mengobati itu udah kita merasakan sakit, terus biaya yang dikeluarkan juga lebih banyak. Hilangnya waktu, harus dirawat, gitu. Resiko terkontaminasi dengan penyakit yang lain. Pada prinsipnya kan kalau vaksinasi itu virusnya sudah dilemahkan ya. Jadi walaupun dia menginfeksi si anak, memang sengaja dibuat untuk diinfeksi, tapi dengan virus yang sudah dilemahkan. Lain halnya dengan terjadi dengan infeksi alamiah ya. Mungkin badannya lagi nggak fit, terus virusnya ternyata lebih kuat, menyebabkan daya tahan tubuhnya menurun, ngedrop, seperti itu ya dok ya. Biasanya memang kalau pada rotavirus infeksi pertamanya itu lebih berat dibandingkan dengan infeksi selanjutnya. Jadi sebelum anak itu terkena infeksi, alangkah baiknya kita lakukan vaksinasi, karena vaksin yang kita berikan ini virusnya sudah dilemahkan, jadi tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan terbentuknya daya tahan tubuh kekebalan karena infeksi alamiah. Cara pemberian vaksinnya itu seperti apa sih dok untuk vaksin rotavirus ini? Jadi vaksin rotavirus ini pemberiannya itu ditetes ya, dan dia itu diberikan biasanya di usia 2 bulan untuk yang pertama kalinya, terus yang keduanya itu di 4 bulan, dan yang ketiga itu di 6 bulan. Gitu. 3 kali pemberian, dan itu untuk berlaku selama hanya 3 kali serial itu aja. 3 kali serial untuk seumur hidup. Dan jadi saat pemberian itu juga bisa berbarengan dengan vaksin yang lain. Seperti kita ketahui kalau di 2 bulan kan ada vaksin difteri, pertusis, tetanus, terus ada itu juga bisa diberikan polio, juga bisa diberikan bersamaan pada saat yang sama di usia 2 bulan itu gitu. Nah, di Indonesia sendiri tuh ada berapa jenis vaksin rotavirus sih dok? Ada berapa strain itu, dan bedanya tuh apa? Di kita ini yang ada 2 jenis ya, yang satu monovalen, yang satu lagi dengan pentavalen gitu. Perbedaannya kalau misalkan monovalen dia hanya diberikan 2 kali, 2 bulan dan 4 bulan. Kalau yang pentavalen itu 3 kali, 2 bulan, 4 bulan dan 6 bulan. Bedanya monovalen sama pentavalen tuh selain waktu pemberiannya itu apa lagi? Kalau yang pentavalen itu lebih lengkap. Ya, karena 5 ya? Iya, ada 5. Vaksinasi ini akan memberikan perlindungan berapa persen sih untuk pasien? Ya, dari statistik bilang bahwa bayi-bayi yang sudah diimunisasi dengan rotavirus, dia sekitar 9 dari 10 bayi itu akan tercegah dari rotavirus yang berat. Gitu. Jadi masih ada kemungkinan. Ya, masih ada kemungkinan, tapi kecil. Penanganan pertama di rumah untuk anak kita apabila terjadi diare, dan supaya dia tidak lebih parah lagi. Yang pertama memang kita harus langsung melakukan penggantian cairan ya, atau kita harus rehidrasi namanya. Nah, itu yang terbaik. Kalau misalkan nggak ada apapun ya kita minum air putih. Tapi kalau lebih baik lagi kita bisa minum cairan yang mengandung elektrolit ya, atau biasa orang singkat oralit ya. Nah itu, tapi kalau terjadi dehidrasinya yang berat itu ya harus dibawa ke rumah sakit, harus diinfus gitu, dan mungkin harus membutuhkan perawatan. Dengan memperhatikan tanda-tanda dehidrasi yang tadi sudah kita jelaskan ya. Mata cekung, terus mukosa bibir kering, air matanya kering, kencingnya juga sedikit gitu. Anak biasanya kalau udah dehidrasi berat tuh cenderung lemes seperti mau tidur gitu. Beberapa ada yang kehilangan kesadaran. Nah, kondisi-kondisi itu sih udah nggak bisa ditoleransi lagi ya, udah nggak bisa kita tangani di rumah, dan itu harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Oke dok, misalnya untuk pemberian vaksin rotavirus nih jadwalnya ternyata telat. Nah,
harusnya kan tadi usia 2 bulan, 4 bulan sama 6 bulan. Ternyata si para bunda-bunda di rumah nih baru menyadarinya, baru ngeh bahwa ini penting, dan dia baru ngeh misalnya si babynya udah usia 4 bulan misalnya. Itu gimana tuh, Dok? Ya. Jadi pada rotavirus ini karena memang jadwalnya itu sangat strict ya, jadi lebih baik juga kita melakukan menghitung usia bayi pada saat awal-awal itu lebih tepat dengan minggu. Jadi daripada bulan, nanti takutnya kalau udah 2 bulan tapi udah lewat berapa minggu. Jadi lebih baik itu awalnya itu hitungan minggu ya. Jadi berarti kalau 2 bulan ya, jadi 8 minggu ya gitu. Jadi kalau misalkan vaksin ini bisa diberikan itu jadi harus sesuai jadwalnya. Dosis pertama itu harus diberikan paling lambat itu sebelum usia 15 minggu gitu ya. Oh, masih ada toleransi yang cukup lumayan ya jedanya ya, seperti itu. Paling cepat itu bisa kita diberikan di usia 6 minggu. Tapi memang rata-rata itu di 8 minggu. 8 minggu sampai rentang 15 minggu. Jadi kalau di atas 15 minggu itu sudah tidak bisa diberikan. Dan yang pemberian terakhir ya udah lengkap dosisnya itu paling lama itu di 8 bulan. 8 bulan ya. Jadwal sebenarnya kan di 6 bulan. Nah, kalau misalkan telat, misalnya kayak contohnya kayak pandemi atau kayak Gemiana ada mungkin stoknya lagi habis, itu paling telat kita di usia 8 bulan. Tapi yang lebih baik memang sesuai dengan jadwalnya. Ya. Nah, buat para bunda yang punya baby di rumah, daripada telat ya, ingat-ingat nih jadwalnya, ingat-ingat usia babynya. Lebih baik kita segera melakukan vaksinasi. Kalau yang punya anak di usia 1 bulan sekarang ini cepet-cepet tuh ya, buat planning jadwal, buat bisa kalender juga di fasilitas Google kesehatan. Jadwal imunisasi IDAI. Ya, betul. Nah, untuk imunisasi ini kita bisa dapatkan di mana aja sih, Dok? Banyak, bisa kita biasanya di klinik vaksin atau mungkin juga bisa di rumah sakit, juga bisa di jadi ini kesehatan. bukan vaksinasi yang langka ya. Bukan, gampang mudah didapatkan. Mudah didapatkan. Ya, oke. Udah. Jadi kesimpulannya yang pertama, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, pencegahan ini bisa kita lakukan secara general, yaitu kita dengan cuci tangan atau menjaga higienitas yang baik. Terus kalau misalkan terjadi dehidrasi, tindakan pertama yang bisa kita lakukan ya kita minum air atau larutan oral elektrolit juga bisa. Terus kalau misalkan ternyata dehidrasinya berat, itu kita harus lakukan segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan. Mungkin harus diganti cairan dengan infusan gitu atau mungkin dirawat. Terus yang paling penting memang kita mencegah secara spesifik, yaitu dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi rotavirus ini bisa dilakukan 3 kali ya, dengan vaksin pentavalen itu yang lebih lengkap di usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Oke, ya gimana Bunda? Mudah-mudahan diskusi bincang-bincang kita pada hari ini bisa memberikan sedikit pengetahuan kepada bunda-bunda. Buat bunda-bunda yang memiliki baby, jangan lupa diingat-ingat jadwal vaksinasinya ya, karena kita tahu mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, oke, sekian dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.